بين الرجاء والخوف قلبي طائر، ومن اليقين النور بيض جوانحي، فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله، حسن التأمل بالإله وصال، كالجمال يرى ويطلب نبعه، كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتضمه أملا، كما حاجاتنا لب نبعه، كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتضمه أملا، كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama saya sampaikan ahlan wa sahlan bi hudurikum kepada segenap pembawa pemateri atau narasumber yang insya Allah di pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita, yakni Ustadz Dr. Ali Safiuddin, insya Allah sudah tidak asing lagi. Kemudian yang kedua adalah Ustadz Saifuddin Al-Faisal, dan yang ketiga adalah Ustadz Abu Farzan. Dan juga tidak lupa saya sampaikan selamat datang kepada segenap tamu undangan pada acara Liqa Syawal, yakni dari unsur jamaah takziah serta anggota grup pasar online, dan juga tentu dari GSM atau mungkin dari kru warung Mbok Berkah atau sekarang sudah bermetamorfosa
atau beralih nama menjadi Datur Maida. Kelihatannya memang perubahan nama ini masih menjadi juga tanda tanya, kurang pas kelihatannya. Suatu terlanjur sudah dikenal Mbok Berkah. Siapapun segenap tamu undangan, Bapak Ibu jamaah sekalian, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak lupa saya sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam suasana yang penuh berkah insyaallah, dalam suasana di dalam bulan Syawal yang tentu saja ini adalah bulan pasca Ramadan yang baru saja kita lewati sebagai bentuk follow up menindaklanjuti dari apa yang sudah kita capai selama Ramadan. Di bulan Syawal inilah kita harapkan kita bisa melakukan satu upaya upgrade diri kita senantiasa dengan meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita. Tentu dengan momen Syawal ini rasanya sangatlah tepat bila saya sampaikan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum kullu amin bi khair. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, sungguh suasana pagi hari ini memang tidak sebagaimana hari-hari biasa, ataupun kesempatan pagi hari ini adalah satu awal bagi kita sebagai satu kesempatan untuk bisa saling bermuwajahah, bersilaturahmi di antara kita dari berbagai komunitas yang ada. Tentu tidak berlebihan bila saya mengusung tema Liqa Syawal ini adalah sebagai bentuk upaya kita bersinergi, berkolaborasi dari unsur apapun yang hadir, yang kita undang. Tentu dengan harapan mudah-mudahan forum pertemuan ini bisa merajut ukhuwah di antara kita. Perbedaan yang seringkali muncul bahkan bisa berimplikasi lebih jauh lagi atau dampaknya, sehingga ada kesan seolah kita ini jadi musuh. Sebenarnya perbedaan itu suatu hal yang natural, alami, sunatullah. Perbedaan dalam arti selama itu didudukkan dalam proporsi yang tepat, insya Allah menjadi rahmat. Kenapa perbedaan itu menjadi rahmat? Kalau tetap merujuk pada Quran dan Sunnah, artinya kita mengedepankan urusan agama Allah di atas segala-galanya. Nah, suasana Syawal ini mudah-mudahan ini bisa terlebur, dan ini harapannya kedepannya insya Allah dengan bekal dari suasana Syawal bisa berlanjut di bulan-bulan berikutnya dan seterusnya insya Allah. Dalam kondisi eskalasi ataupun kondisi yang berkembang saat ini, apalagi di dunia sosmed, seolah-olah kita ini terbelah menjadi dua kelompok atau dua kubu yang saling berhadapan-hadapan, dan itu senantiasa dihembus-hembuskan oleh orang-orang tertentu, para munafikin yang berusaha untuk mengimasi. Dan ini jangan sampai kita terjebak ataupun terbawa irama kondisi di dunia maya itu. Nah, di dunia nyata
seharusnya kita tidak seperti itu. Nah, makanya kita mencoba untuk mencairkan suasana di pagi hari ini dengan saling mencoba untuk merekatkan di antara unsur-unsur atau kelompok yang ada ini sehingga bisa saling bersinergi. Insya Allah nanti pemaparan akan lebih jelas lagi pada acara saksian. Insya Allah apapun yang akan disampaikan kita tetap dalam semangat merajut ukhuwah di dalam perbedaan. Nah, perbedaan seperti apa dan bagaimana konkretnya, bagaimana sebenarnya model Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin, dan bagaimana pula target kedepannya kita menjadi sosok umatan wahidah sebagai kuntum khairu ummah. Nah, ini nanti insya Allah akan dipaparkan oleh para narasumber insya Allah. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih jazakallah ahsanat jazaa kepada Sohibul Hajah, yakni Bapak Haji Jiwito, yang telah menyediakan memfasilitasi tempat yang sangat representatif, yang sangat asri, sehingga teman-teman ini sering kangen kapan ya ke PEC lagi. Nah, rasanya ini sudah sejak pandangan pertama kepincut ya, Pak Haji Jiwito ya, termasuk Ibu Jiwito ini sudah tidak asing lagi, karena anggap saja ini bapak saya dan ibu saya kedua setelah bapak tentu nasab ya, secara keturunan. Tapi insya Allah karena memang beliau ini benar-benar kedekatan dengan kita, bukan hanya saya pribadi, tapi insya Allah ini menjadi bapak ibu kaum muslimin di Tulungagung khususnya, insya Allah. Nah, terakhir saya juga mohon maaf selaku panitia penyelenggara pada acara Liqo Syawal ini. Tentu kami bukan yang paling baik atau sempurna. Tentu dalam penyelenggaraan ini banyak sekali kekurangan. Saya mencoba untuk melangkah ini, tentu ibaratnya sebuah obsesi, impian, tapi insya Allah bisa menjadi kenyataan. Embrionya dari forum inilah mudah-mudahan bisa berkembang di Tulungagung ini. Nanti ada forum-forum serupa. Insya Allah kami akan mencoba untuk mencoba melakukan audiensi ataupun silaturahim ataupun kontak-kontak dengan berbagai elemen. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya kita semakin lebih baik, kondisi semakin kondisif insya Allah. Dan terakhir saya juga terima kasih jazakallah atas kehadiran antum semua. Mudah-mudahan forum Liqo Syawal ini memberi manfaat, memberi dampak positif kepada kita sekalian. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada pembicara. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dan nabiyyu wa rasulullah. Ini suasananya Pak. Kita ganti tema-temanya ini sarasehan loh itu. Sarasehan itu ya enggak tegang-tegang gini banget gitu. Enggak tegang, cuma sarapan. Belum sarapan ya. Insya Allah habis ini sarapan di rumah. Kemudian ini saya sebagai moderator mengundang untuk semua pemateri kita hari ini. Insya Allah dari yang sepuh dulu. Monggo Dokter Ali Pinara Tengajen. Kemudian Ustaz Azam Abu Fathan. Monggo Dokter. Monggo Dokter. Dan ini yang terakhir, ini istilahnya pemateri wajib di jamaah takziah.
yang paling muda insyaallah. Ustaz Saifuddin Al Faisal. Monggo Ustaz. Ini dari ketiga insya Allah sudah nggak asing lagi Dr. Ali, ada Ustadz Azam, ada Ustadz Saif, ya. Insya Allah sudah kita kenal semuanya. Saya di depan ini disuruh untuk menjadi moderator. Temanya merajut ukhuwah di tengah perbedaan. Kalau masalah perbedaan jelas sudah paham semuanya berbeda. Cuman solusinya gimana? Gitu kira-kira. Dari ketiganya ini kira-kira masing-masing nanti bisa menjadi satu pemantik masing-masing yang muncul ide solusinya gimana? Tapi sebelumnya kami haturkan kembali terima kasih jazakallahu atas kehadiran antum semuanya Bapak Ibu sekalian, jamaah takziah dan semua elemen yang sudah hadir. Semoga tercatat sebagai amal hasanah untuk kita semuanya dari di sini. Untuk yang pertama, ini langsung saja biar kita nanti bisa menimba banyak ilmu dari beliau-beliaunya, Ustaz kita semuanya. Monggo dari Ustaz Ali. Ini langsung saja 15 menit untuk jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwan fillah rahmatullah. Alhamdulillah kita masih diberikan rahmat dan iman oleh Allah sehingga kita bertemu dalam acara yang mudah-mudahan Allah meridhai kita. Amin amin ya rabbal alamin. Berbicara terkait dengan ukhuwah ya, untuk mempererat ukhuwah ya dalam perbedaan, penting kita memahami bahwasanya ada satu pokok ya, ada satu pangkal ya, yang kita ini diikat oleh Allah dengan ikatan yang kuat. Sebagaimana dalam surat Al-Jurah Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, di dalam ayat ini ya, ikatan persaudaraan kita itu adalah ikatan yang sangat kuat. Mengapa? Allah menyebutkan dengan kalimat ikhwah, ini yang pertama. Ikhwah ini itu jamak dari akhun. Akhun itu jamaknya bisa ikhwah, bisa ikhwan. Ikhwah itu biasanya mengarah kepada nasab, ya, kepada nasab. Sedangkan ikhwan itu mengarah kepada persahabatan. Seolah-olah di dalam ayat ini ya, Allah memberitahukan kepada kita persaudaraan kita ini bukan hanya sekedar persahabatan, tapi lebih dari itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam ayat ini Allah menyebutkan dengan memberikan satu batasan. Innama mu'minun. Innama ini berfungsi sebagai al-hasru, yakni memberikan batasan. Walaupun satu nasab, tetapi kalau berbeda keyakinan, maka tidak dikatakan sebagai saudara. Jadi ikhwah ya, walaupun mengarah kepada nasab, tetapi kalau ini dalam satu nasab ini berada yang tidak beriman kepada Allah, maka tidak dikatakan innama mu'minun, karena innama ini memberikan satu batasan. Jadi siapapun dia, selama dia beriman, artinya beriman di sini adalah beriman secara mutlak, iman kepada Allah sebagai al-Khaliq, ya, yakin 100%. Iman kepada Al-Quran sebagai kitab suci 100%.
iman kepada baginda Rasulullah SAW sebagai utusannya 100%. Ya, tasdikul jazm, pembenaran yang pasti, maka itu adalah ikhwah saudara kita. Siapapun dia, mazhabnya apapun, kita tidak memperdulikan di situ masalah mazhab fikih atau masalah furu' yang berkaitan dengan masalah akidah, masalah furu'. Maka kita tidak peduli, ya. Yang penting dia iman pada Allah, iman kepada baginda Rasulullah, iman kepada Al-Quran 100%, ya. Maka dia adalah ikhwah saudara kita. Pembenarannya harus 100%. Tapi kalau ada orang yang yakin kepada Al-Quran itu tidak 100%, ya, dia ragu-ragu terhadap Islam, apakah Islam ini mampu menyelesaikan problem bangsa ini? Apakah syariat Islam itu bisa menyelesaikan solusi bangsa ini? Apakah hukum Islam ini cocok untuk negeri? Kayaknya sudah kadaluarsa. Maka kalau orang sudah keyakinannya kurang dari 100%, maka dia sebenarnya sudah tidak beriman lagi. Sebagaimana dalam surat At-Taubah, wa ta'anu fi dinikum faqatilu aimatal kufri. Mereka telah mencela agama kalian, maka perangilah orang-orang pemimpin orang kafir itu. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya orang yang mencela Allah, orang yang menghina baginda Rasulullah, orang yang mencela Al-Quran, ya, kemudian orang yang menyebutkan Islam ini sebagai nuksin kurang, tidak sempurna, maka dia sudah murtad, hukumnya murtad. Naudzubillah. Jadi siapapun di sini, ya, tidak peduli dia mazhab, mungkin ada yang mengatakan Mu'tazilah, ada yang mengatakan Jabariyah. Ini kalau dalam satu sisi ini, kalau kita perhatikan mereka itu sebenarnya masih beriman pada Allah, masih beriman, ya. Hanya masalah furu', ya. Jadi keimanan mereka pada Allah ini sudah betul-betul tasdikul jazm, yang pasti, ya. Keimanan mereka pada Al-Quran juga demikian, kepada Nabi Muhammad juga demikian. Hanya masalah-masalah furu' yang jadi perdebatan panjang sampai masalah qada dan sebagainya, maka ini sebenarnya tidak perlu terjadi, ya. Tapi kita tetap yakin mereka ini adalah ikhwah saudara kita. Allah mengikat akidah, mengikat saudara kita ini dengan ikatan yang kuat, akidah Islamiyah. Nah, kemudian di dalam ayat ini juga Allah memberikan satu solusi, sebelum dan setelahnya memberikan satu solusi, ya. Sampai-sampai ketika kita bertikai antara orang yang beriman, Allah masih menyebutkan akhwaikum wa aslihu baina akhwaikum, ya. Damaikanlah antara dua saudara kalian itu. Jadi tidak disebutkan Allah damaikanlah musuh kalian, tidak. Walaupun bertikai, ya, walaupun berselisih antara orang beriman satu dengan yang lainnya, Allah masih menyebutkan akhwaikum, dua saudara kalian. Damaikanlah dua saudara kalian. Ini solusi dari sisi kuratif, ya. Solusi ketika terjadi perselisihan, damaikanlah, ya. Nah, kemudian ayat selanjutnya di situ memberikan satu penjelasan kepada kita. Ada preventif supaya kita itu tidak saling berselisih. Ada tindakan preventif. Ya, ini dalam ayat selanjutnya kan ada larangan kita itu untuk mengolok nih saudara kita, itu dilarang. Ya, menyebutkan dengan gelar-gelar yang buruk itu juga tidak boleh. Cebong misalkan itu dan sebagainya. Sebutan-sebutan yang tidak layak, ya. Memberikan gelar-gelar yang buruk, ya. Kemudian hibah, kemudian tajasus, ya. Tajasus, kemudian mencari kesalahan dan sebagainya. Juga banyak disebutkan di dalam hadis, ya, untuk tindakan preventif, ya, membantu saudaranya. Al muslimu akhul muslimi, ya, la yadlimuhu wa la yuslimuhu, mangkana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, ya. Muslim satu dengan yang lainnya adalah saudara, tidak boleh menzalimi, tidak boleh menyerahkan kepada musuh, biarin, ya. Barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Ini salah satu hadis tindakan-tindakan preventif. Nah, tetapi di antara itu
kuratif, preventif. Ini kan dorongannya adalah kesadaran, ya, dorongannya adalah ketakwaan kita pada Allah. Lalu kalau di dalam masyarakat, misalkan dalam jamaah ini, perlu ada kontrolan, ada yang mengingatkan. Ya. Jadi yang pertama tadi ya kesadaran, ini ada yang kuratif, ada preventif, kemudian yang kedua ada kontrol. Kontrol itu yakni adalah dengan mengingatkan, dakwah, saling menasihati ketika dia melakukan kesalahan, ya, ketika dia menzalimi saudaranya, kita ingatkan, ya, kita dakwahi dia. Kemudian yang ketiga harus ada kekuatan, ya. Ketika harus ada kekuatan negara supaya ukhuwah ini benar-benar terwujud, ya. Ukhuwah kita ini perlu wadah, betul perlu wadah. Ada, perlu wadah. Coba kalau seandainya, misalkan ya, bukan seandainya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, saudara-saudara kita yang ada mungkin di Suriah dan sebagainya, ya. Siapa yang mampu, siapa yang bisa menolong mereka? Kita itu ingin menolongnya, tapi tidak ada wadah. Kita lihat bagaimana Mu'tasim Billah, ya. Ketika pada zaman itu Syarifah ada seorang Syarifah, ya, itu dihina oleh orang Romawi, dilecehkan. Kemudian dia teriak, ya Mu'tasim Billah. Malam hari itu juga, ketika Khalifah Mu'tasim Billah itu mendengar, langsung dia mengerahkan pasukan yang panjangnya, kepalanya itu sampai di kota Amuria, buntutnya, ekornya di Baghdad, tanpa menunggu subuh malam itu juga, hanya ingin mencari yang melakukan pelecehan kepada Syarifah. Tetapi Romawi tidak mau menyerahkan, kemudian kota itu kemudian diserang, dihancurkan. Ini apa? Ada wadah, ada pemimpinnya, gitu loh. Ada pemimpinnya, ya. Rasulullah juga pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Ada seorang muslim membela seorang muslimah yang dihina, ya, yang dilecehkan oleh Yahudi. Kemudian Yahudi ini mati ditikam. Kemudian orang muslim ini juga digeruduk oleh orang-orang Yahudi. Kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk memerangi Benua. Karena apa? Ada pemimpin, al-imamu junnatun yuqatalu min wara'i wa yuttaqu bihi. Jadi ukhuwah ini memang harus ada wadahnya. Imam itu sebagai junnah, sebagai perisai, orang-orang berperang di belakangnya, ya. Dan imam sebagai wikoyah, sebagai pelindung. Ya. Karena memang kita saat ini itu belum ada imam, belum ada khalifah, gitu loh, ya. Jadi dengan adanya sistem ini, khalifah ini, kita itu betul-betul akan merasakan, bisa membantu saudara kita kalau ada wadah yang menaunginya. Maka sebenarnya esensi dari khilafah itu 3, ya. Ri'asatun amatun lil muslimat jami'an fid dunya, kepemimpinan umum, ya. Enggak berapa menit, 1 menit ya. Esensinya ada 3, kepemimpinan umum bagi kaum muslimin di dunia, ya, seluruh kaum muslimin dipimpin oleh 1 orang. Tugasnya apa? Iqamati ahkami syar'i islami, menegakkan hukum Allah. Kemudian yang kedua, ya, menyebarkan Islam seluruh dunia. Ya, ada 3 esensi sebenarnya. Maka sebenarnya untuk solusinya itu memang harus secara komprehensif, ya. Pertama tadi saya ulang, kesadaran individu, ya. Jadi bisa preventif, bisa kuratif, kemudian kontrol masyarakat, yang ketiga harus ada wadah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz Ali yang sudah memberikan kita beberapa solusi saja. Kalau boleh, ini apa ada kaitannya dengan kedokteran, dokter? Ada kuratif, preventif, vaksin. Oke, selanjutnya ini nama materi yang kita Ustaz Abu Hamdan Azam, Ustaz Azam, monggo memberikan solusi kira-kira kita membuat memerat ukhuwah kita dengan sesama kaum muslimin
perbedaan yang tadi huruf itu nggak ada aja gitu. Kan boleh itu. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, para saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang cerah barokah ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam kondisi sehat dan yang paling penting dalam kondisi kita iman dan Islam. Maka tanpa adanya iman dan Islam ini Allah tidak akan menjamikkan kita semuanya, mengumpulkan kita semua di tempat yang mulia ini. Oleh sebab itu kita bersyukur yang dimana kita dikumpulkan dalam kondisi iman dan Islam, dan insya Allah tetap kita jaga sampai kita meninggal dunia sebagaimana pesan dari Allah di dalam surat Ali Imran surat yang ketiga 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali tetap dalam kondisi berpegang teguh taat tunduk patuh terhadap syariat Allah sampai meninggal dunia, dan hindarilah dari kalian perbuatan-perbuatan kufur syirik yang bisa menyebabkan hapus segala amal ibadah kalian. Alhamdulillah, kita bersyukur di sini merupakan luar biasa. Ini temanya adalah untuk merajut ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam yang mungkin terjadi ada perbedaan. Kalau kita melihat histori apa yang telah kita baca mungkin dalam sirah nabawiyah, sejarah Nabi itu kalau kita baca bagaimana perjalanan Nabi kita yang mulia Muhammad SAW ini ke Madinah. Ketika beliau ke Madinah, sebelum di Mekah beliau hanya punya satu kekuatan pendukung, yaitu dari kalangan muhajirin. Maka dari kalangan muhajirin ini betul-betul loyalitasnya tinggi untuk bagaimana membela dan membantu Nabi mulai beliau awal berdakwah di Mekah selama kurang lebih yaitu 13 tahun. Dari berbagai ujian-ujian yang dialami oleh Nabi kita dari orang-orang musyrik. Jadi kalau di Mekah itu musuhnya orang-orang musyrik. Jelas ya. Jadi maka muncul di dalam surat At-Taubah itu yang menjelaskan bagaimana orang-orang musyrik itu senantiasa menghalang-halangi dakwah beliau, dan juga di dalam surat Al-Anfal dan surat yang lainnya. Ketika beliau hijrah ke Madinah setelah ada pesan dan perintah dari Allah, kemudian di situ disambut oleh kaum Ansor. Maka dari situlah ada tambah satu kekuatan, jadi menjadi dua kekuatan yang mendukung dakwah beliau memperjuangkan dinul Islam agar Islam ini tegak di muka bumi ini. Maka atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka kaum Ansor ini menjadi kekuatan yang kedua yang luar biasa. Sehingga saat itulah Allah izinkan untuk senantiasa menyampaikan ilmu-ilmu yang terkait dengan persoalan ibadah. Ada sholat, ada puasa, ada haji, ada juga termasuk yaitu diturunkanlah ayat yang disampaikan oleh beliau Dr. Ali tadi di dalam surat Al-Hujurat surat 49 ayat 10, yang dimana ketika Allah turunkan surat Al-Hujurat surat yang ke-49 ayat 10 itu, innamal mu'minuna ikhwatun faslu bain akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maka terkait dengan ayat ini turun setelah Allah menjemukkan ataupun menggabungkan, menyatukan dua kekuatan kaum Muhajirin dan Ansor menjadi satu di atas tauhid la ilaha illallah dan kembali kepada Quran dan Sunnah agar semakin kuat iman mereka. Maka ternyata musuh tidak akan pernah tidur, musuh tidak akan pernah dia rela kalau bangkit kekuatan Islam itu di Madinah dan menjadi kuat super power, apalagi yang menjadi kepala negara sebagai Rasul Amr adalah Nabi kita yang mulia, Nabi sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itulah orang-orang
yang tidak senang dengki, iri terhadap dakwah Nabi. Apa yang dilakukan Nabi adalah menyatukan umat kaum muslimin dan mengajak orang-orang juga Yahudi dari Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, ada 3 bani ya di kampung Yahudi itu. Maka saat itulah muncul sifat-sifat iri dengki yang timbulnya itu dari kaum Yahudi sendiri sebenarnya. Maka dari situlah dimulai daripada orang-orang Yahudi, bahkan tokohnya juga masuk Islam. Tapi keislaman mereka itu hanya zahir, batinnya kafir. Contoh seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, Ka'ab bin Ashraf dan yang lainnya. Ini gembong-gembongnya orang-orang Yahudi yang pada dasarnya dia masuk Islam itu tujuannya untuk merusak ataupun menimbulkan perpecahan di dalam Islam di tengah-tengah kaum muslimin. Maka melihat bagaimana kekuatan Islam itu luar biasa, ini sejarah tidak bisa kita abaikan gitu loh. Terjadi perpecahan luar biasa ini. Padahal di tengah-tengah mereka ada Nabi Muhammad SAW, kurang apa? Sedangkan kita nggak ada siapa-siapa. Imam nggak ada, khalifah nggak ada, ulama banyak yang meninggal dunia. Nah ini setan luar biasa. Baik setan dari golongan jin dan manusia terus menghembuskan untuk menimbulkan perpecahan dan perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka ketika saat itulah terjadilah fanatis asofiyah taklid. Ketika saat itulah dihembuskan fitnah-fitnah yang dimana dipecah belah Ansar dan Muhajirin. Sehingga muncullah pemimpin Ansar atau pemimpin Muhajirin mengatakan ta'al wahai Muhajirin, ta'al wahai Ansar, kemari wahai kelompok Muhajirin, kemari wahai kelompok Ansar. Bayangkan terjadi perpecahan ini di antara kaum muslimin. Padahal sahabat Nabi kurang apa lagi, mereka adalah kana ashabul jannah qata'an. Mereka sudah betul-betul dilabeli penghuni surga. Secara qat'i ijma' para ulama, para sahabat Nabi semuanya adalah ahlul jannah. Tidak ada khilaf perselisihan. Sebagaimana Ibnu Hazm di dalam kitab Muhalla. Jadi kalau kita kembali kepada histori sirah, maka jelas ketika Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kaum muslimin saja, ini umat Islam ini sempat berpecah belah. Sempat muncul asobiyah, fanatisme golongan. Muncul lagi. Maka Nabi langsung marah. Apa seperti ini kalian diciptakan? Saling berpecah belah. La tarji'u ba'dukum ladzi qawm. Kalian akan kembali kafir dan saling berperang, saling membunuh seperti ini? La, tidak. Maka dari situlah Allah turunkan surat Al-Hujurat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itulah yang bersaudara. Yang tidak beriman bukan saudara kamu. Tadi sudah sampaikan oleh beliau, Ustaz Dr. Ali tadi, bahwa kalimat innama ini penggabungan antara 2 huruf inna dan ma. Ini menunjukkan sebagai atur hasab pembatasan. Jadi kalau kita membaca di dalam Al-Quran ada lafadznya innama itu selalu dibatasi oleh Allah khusus. Jadi mereka yang tidak masuk ayat ini bukan bagian. Yang mereka tidak beriman itu bukan saudara. Pada hakikatnya seperti itu. Yang beriman itu saudara dari suku manapun, dari warga manapun, dari bangsa manapun, dari wilayah manapun, selama dia beriman bertauhid itu saudara. Makanya khilafah itu tidak membatasi adanya batasan-batasan wilayah, nggak ada. Mau ke Malaysia, mau ke Singapura, mau ke Brunei, mau ke Amerika, ketika terjadi adanya khilafah maka mereka bebas. Nggak usah pakai paspor, nggak usah pakai permit, nggak usah pakai visa, los. Ya, jadi kalau ada khilafah ada pemimpin. Tapi kalau nggak ada pemimpin ya sudah. Itu negaramu, kamu bangsamu, ini negara saya, bangsa saya, ya sudah. Berkotak-kotak. Karena apa? Ini memang strateginya orang-orang kafir Yahudi dan para antek-anteknya dan juga para kru-krunya pengikutnya untuk merusak tatanan Islam, menghancurkan umat Islam lewat dalam. Termasuk dalam utamanya orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi terjadi perpecahan, pergolakan, kemudian perselisihan. Sebenarnya itu berangkatnya itu bukan dari orang kafir asli, bukan, tapi dari orang munafik. Dimanapun orang munafik itu selalu bikin masalah, selalu bikin masalah. Jadi karena timbulnya terjadi permusuhan sampai terjadi perang itu, perang antara Ali sebagai khalifah dan juga gubernur di Syam yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan,
itu juga dipantik oleh orang Yahudi. Ya, kalau kita lihat orang-orang munafik yang berasalnya dari Yahudi, begitu bencinya terhadap Islam dan kaum muslimin. Kalau itu bersatu, kalau itu kuat, tegak di muka bumi ini, orang munafik tidak akan pernah itu. Karena dari kalangan Yahudi bisa juga dari Nasrani. Wala tardu angkal Yahudi wala Nasara hatta tattabi'al millatahum. Saya mengambil daripada penjelasan tafsir apa yang disampaikan oleh Dr. Ali tadi di dalam tafsir Al-Jamilah Al-Quran. Imam Qurtubi menjelaskan terkait dengan ayat ini. Apa kata beliau? Luar biasa ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan. Imam Al-Qurtubi rahimahullah azza wa jalla ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan ukhuwah di sini adalah fiddin wal hurmah. Jadi persaudaraan yang diikat atas dasar din, yaitu agama Allah atau syariat Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Dan juga kemuliaan di dalam ajaran Islam. Wala fin nasab, bukan disebabkan karena keturunan. Kenapa? Walihada yuqal, bisa juga dikatakan kata beliau, ukhwatuddin, bahwa persaudaraan diikat atas dasar agama dari manapun dia, kelompok manapun, jamaah manapun, mazhab apapun, athbatu itu lebih kokoh ya fin nasab daripada nasab, daripada persaudaraan diikat hanya karena apa? Keturunan. Kenapa? Ukhwatun nasab tangkoti ubi mukhalafatid. Persaudaraan disebabkan karena nasab keturunan darah itu bisa putus, itu bisa saling bermusuhan, itu bisa cecengkurahan, saling membunuh gara-gara warisan, gara-gara harta. Kalau ada perbedaan din, akidah atau tauhid. Apa perbedaan akidah tauhid bisa saling musuhan? Yang satu paham, yang satu hijrah, paham tentang syariat, paham tentang Quran dan hadis. Yang satunya bodoh, nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar. Jelas, wadih. Apa yang terjadi? Di dalam keluarga terjadi bentrok. Oh, kamu sekarang ikut kelompok Wahabi. Oh, kamu sekarang jadi kelompok radikal. Oh, kamu jadi kelompok ekstremis dan lainnya. Kenapa? Yang satu belajar, yang satu enggak. Nah, ini terjadinya kenapa? Karena berbeda akidah, berbeda din. Ya. Ini akan terjadi apa? Ingkotok, putus. Nah. Jadi ukhwatuddin ini layang koti ubi mukhalafin nasab. Tapi kalau ukhuwah itu didasarkan karena agama, tidak akan pernah sekali-kali putus, tidak akan pernah sekali-kali dia akan pecah, meskipun berbeda keturunan nasab, siapapun dia. Sekarang kita duduk di sini. Ini bukan satu rahim dari ibu yang sama, ya. Bukan kita satu keluarga. Ada yang dari saudara Pak Paijo atau Pak Karman atau Pak Syafan, beda bapak, beda ibu. Tapi kita duduk di sini didasarkan karena agama, karena tauhid, visi misi yang sama. Bagaimana untuk mewujudkan ukhuwah? Ini penting sekali. Ini akan lebih kokoh dan bisa nanti ketemu lagi di surga insya Allah. Amin. Mana dasarnya? Surat As-Zukhruf, surat 67 ayat surat yang ke-43 67. Al-akhillau yaumaidin ba'dun li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang beriman nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan kembali, ya, kecuali mereka yang bermusuhan, berbeda akidah, mereka yang saling memusuhi Islam, benci terhadap syariat Allah, mereka yang beda akidahnya, keyakinannya, itu akan bermusuhan nanti pada hari kiamat. Jadi sebagai penutup, saya pesan pada diri saya dan kepada para jamaah, solusinya adalah yang pertama adalah ar-rujuk ilal Quran wa sunnah, kembali kepada Quran dan sunnah. Jelas ini akan memperbaiki ukhuwah persaudaraan Islam. Yang kedua, harus bisa saling memahami, tafahum, perbedaan di antara saudara atau kita. Kalau ada masalah furu, ya sudah. Masalah furu itu masalah yang maklum minad din, yang bisa dimaklumi secara hukum. Kalau kita sudah bisa saling memahami, kita nggak akan gontok-gontokan, beda mazhab, beda yang lain dan sebagainya. Selama tidak ada perbedaan akidah tauhid yang jelas, yang dimana itu mafhum mukhalafah. Yang ketiga, hendaknya kita saling menghargai dan memuliakan saudara kita. Jangan mendengki, jangan hasad, jangan iri, jangan suudzon. Tadi sudah disampaikan juga hadis Nabi. Ketika Nabi menjelaskan ayat ini dalam Ibnu Katsir dijelaskan, apa kata Nabi?
wala tahasadu wala tabaghadu wala tadassasu wala tahassasu wala tadabaru wa kunu ibadallah. Ya, janganlah kalian saling memata-matai, saling mencari kesalahan-kesalahan, saling kalian mencari kelemahan saudara kalian. Jangan saling kalian ini menghasut, jangan saling membenci, jangan saling kalian itu membuat makar-makar yang tidak baik. Jadilah hamba-hamba Allah yang baik. Kenapa? Cukup orang itu dianggap berdosa kalau dia ini menghajar saudaranya lebih daripada 3 hari. Coba 3 hari nggak halal menghajar, membiarkan saudaranya saling diam-diam, tidak mau sapa, tidak mau salam dan yang lainnya. Ini bisa menimbulkan perpecahan dan bisa menjadi permusuhan. Semoga bermanfaat, tidak hanya saya menyampaikan, semoga ini bisa menambah dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Ali tadi. Bila taufiq la yakhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya yang materi ini calon pemasak berkah, karena yang dibahas jangan dan jangan. Ngapunten, tapi isinya daging semua insyaallah. Begitu banyak solusi yang diberikan oleh beliau tadi. Saya mengingat ada 3 hal. Dari Ustaz Ali tadi ada 4 hal. Sekarang mungkin dari Ustaz Saif, ya, Ustaz Saif nanti bisa memberikan solusi mempererat ukhuwah, mungkin ditinjau dari kitab Tazkir. Karena beliau ini ketemu kita kan nanti bahas Tazkiratul Nafs. Demikian, monggo langsung saja 15 menit dengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Muqaddimah kula tumut nggih Ustaz berdua niki masyaallah. Alhamdulillah. Pertama, alhamdulillah saya bersyukur pada Allah. Allah menjadikan saya paling muda dari para asatidz ini sehingga kebahagiaan akhir. Alhamdulillah. Yang kedua, pada panitia matur suwun sehingga saya bisa menyimpulkan. Enak dong. Beliau masya Allah luar biasa ilmunya dari Dr. Ali, saudara kita Ustaz kita Ustaz Abdul Azam, masya Allah luar biasa. Jadi ini kesimpulan saja, ya, kesimpulan. Bapak Ibu, para jemaah yang semoga sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rati nyantai mawon, nggih. Jadi nyantai pas ngantuk, nyantai bisa ngantuk dekat lho. Ya, sebentar insyaallah. Nyantai dengarkan bentar sedikit aja, nggih. Bapak Ibu, ketika kita melihat, nggih, ini langsung mukadimah dari beliau berdua tadi. Kisah ketika zaman Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi ini temanya sangat bagus sekali, meratih ukhuwah di atas perbedaan yang ada. Di zaman Nabi kita mengenal Khulafaur Rasyidin, ya, 4 khulafah pengganti Rasulullah SAW. Tadi temanya khilafah, jadi ini khilafah 4 ini ya. Jadi 4 khilafah Rasyidin yang kita tahu, masya Allah, mereka pada dasarnya mempunyai amal-amal istimewa masing-masing, ya kan? Jadi perbedaan masing-masing. Umar bin Khattab dengan ketegasannya, Abu Bakar radhiyallahu dengan kebijaksanaannya, Utsman bin Affan dengan kedermawanannya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu dengan kecerdasannya. Jadi ternyata hasil didikan yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghasilkan perbedaan karakter yang merupakan masya Allah, ya, menjadi contoh kita. Indah ternyata berbeda itu. Ya, indah, berbeda itu indah. Ya, terus lanjut ke para imam mazhab kita. Allah mencontohkan lagi dengan 4 manusia mulia juga. Imam mazhab kita, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam
Ahmad bin Hambal, Masya Allah, dan karakteristik mereka masing-masing. Ya, jadi Imam Abu Hanifah dengan kekuatan mencerna makna dari Quran yang luar biasa. Ya, jadi ahlinya ahli ra'yu beliau itu, Masya Allah. Imam Maliki dengan kekuatan hadisnya beliau, Al-Muwatta dan sebagainya. Kata ulama tidak ada yang bisa pada Imam Malik pada zamannya. Jadi Masya Allah. Imam Syafi'i dengan kekuatan pendekatan maknawi dari usul-usul kaidah-kaidah yang beliau letakkan. Beliau pertama kali meletakkan kaidah usul fikih dan sebagainya. Imam Ahmad bin Hambal begitu juga. Jadi ternyata perbedaan itu indah, ya, luar biasa berbeda. Ada satu kisah di zaman Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau oleh khalifah dituduh sebagai Syiah, ya, sebagai Syiah dan bahkan akan dipenjarakan. Tapi keindahan luar biasa muncul. Coba kira-kira siapa ulama yang membela beliau? Ulama yang membela beliau bahkan sampai beliau ini bebas, Bapak Ibu, adalah beliau Syekh Muhammad bin Hasan. Dia siapa itu? Beliau adalah petinggi dari ulama Hanafiyah. Jadi Masya Allah, itu loh, mereka tunjukkan perbedaan pendapat mereka, tetapi menjadikan keindahan dalam Islam. Nah ini, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang luar biasa yang menunjukkan perbedaan itu niscaya, Bapak Ibu. Ini solusi utama. Kalau kita memahami bahwa kita itu manusia, Bapak Ibu, kita itu manusia yang Allah ciptakan berbeda-beda. Karena itu perbedaan itu niscaya. Kalau keniscayaan ini kita pahami di awal, ya, maka kita akan mudah menerima perbedaan yang mana harus penerimaan ini ya ada syaratnya. Tidak hanya cuma menerima perbedaan, harus syaratnya adalah kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah harus jelas jadi syarat utamanya dalam menerima perbedaan. Ya, tadi sudah dijelaskan panjang lebar skop pembatasan mana yang ikhwah kita. Ya, jelas sekali Dr. Ali Ustaz Azam. Ya, jadi keniscayaan tidak bisa, Bapak Ibu. Ini ada 60 orang bisa makan semua, ya. Jadi cara sholatnya ya sama semua, cara kakinya sama, angkat tangannya sama. Sulit, Bapak Ibu. Jangan kita, Bapak Ibu. Zaman Nabi saja Rasulullah sudah jelas bersabda, la yusalliyannaka ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Jelas sekali ini dalilnya. Ya, coba saya terangkan bahasa Indonesia dengan cerna baik-baik. Wahai sahabatku, la yusalliyanna, pakai nun taukid. Janganlah kamu semuanya sholat al-asra, asar, illa fi Bani Quraidah, kecuali sampai Bani Quraidah. Oke, jelas semua betul Bapak Ibu niku sabda Rasulullah. Misalkan kalau niki Bapak Ibu mengke jangan pulang sebelum makan nasi niku. Nah, kayak jelas semua betul Bapak Ibu. Jelas semua betul niku. Jelas dong nggih. Lah ngoten para sahabat bukan kita loh nggih. Kita lu sopo, kita ini kan. Para sahabat itu Masya Allah ilmunya langsung nubuah dari Kanjeng Nabi, keimanannya luar biasa, pengorbanannya luar biasa. Nah, ngoten terbagi jadi 2 golongan besar. Ya, sabda Nabi ini artinya satu golongan pertama ini kita disuruh cepat-cepat. Adapun waktu sholat, ya tetap waktu sholatnya pada asar. Ini tidak telak sesuai dengan sabda beliau. Artinya ini
cepet-cepet ndangorono salah berontak Bani Quraidah kuwi. Cepet-cepet. Tapi sahabat yang lainnya, lo jelas lo, Kanjeng Nabi ngomong, oh dosa kasih sebelum sampai kono. Iki jelas rene takwil meneh. Siapa yang anti takwil ini? Jadi jelas ini dayanya ini wes. Nah akhirnya apa? Yang pertama tadi sholat asarnya di mana? Di Bani Quraidah. Dosen saya menyampaikan, Pak ini sepanjang sejarah sampai satu kali saja ini. Sholat 3 waktu jadikan satu. Asar, maghrib, bukan ya. Bulan pertama enggak. Bulan pertama asar tetap di perjalanan, ya. Asar di perjalanan, terus sampai sana maghrib bisa. Kalau yang kedua, karena memang sabda Rasul seperti itu, sampai Bani Quraidah malam hari. Jadi apa? Asar, maghrib, isya jadi satu sholatnya. Ya. Jadi ternyata ketika ini sampai pada Rasulullah, karena ini syariah ya, Rasulullah tidak ikut, ini syariah disampaikan, kamu benar dan kamu benar, masya Allah. Ya, dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Inilah perbedaan ternyata indah, gitu ya. Karena itu sering saya sampaikan, yang benar dari kata ulama itu bukan ikhtilaful ummah rahmah, tetapi apa? Ikhtilaful ulama rahmah. Perbedaan pendapat ulama inilah yang jadi rahmat, kasih sayang kita, sehingga Allah memberikan kita kebebasan untuk memilih, ya, sesuai kondisi, bukan karena nafsu kita, tapi kondisi kita, sehingga kita bisa memilih fatwa ulama yang sesuai dengan kondisi kita. Jadi rahmat, jadi indah, jadi menyenangkan. Nah inilah Bapak Ibu, inilah Islam. Ini sesuai dengan temanya tadi, apa solusi kita? Ya solusi kita untuk melacak perbedaan itu bagaimana? Solusi sudah masya Allah luar biasa. Jadi simbol masak nisbu ya, Ustaz Azam memberikan 3 solusi, Ustaz Dr. Ali 4 solusi. Nah itu ya. Jadi kalau saya nyimpul nih mau, ini saya paling poin paling terakhir. Jadi Bapak Ibu yang semoga sama-sama rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, niki saya mau memberikan solusi sesuai dengan budaya yang biasa kita lakukan. Napa yang namanya kupatan. Nah, cobi jenengan sudah belajar banyak, jangan sampai belajar tentang Islam kafan dan sebagainya, akhirnya antipati sama yang namanya tradisi. Jangan Bapak Ibu tradisi para ulama juga bagus-bagus loh ya. Jadi malah ini membuat semangat saya, karena saya melihat ada gap yang besar dari bagaimana visi misi wali-wali dulu, wali Songo yang banyak diterangkan oleh Ustaz Adi Hidayat yang bagus beliau menyampaikan ya, bagaimana istilahnya dan sebagainya, terus siapa mereka, apa nama wali itu sesungguhnya, ini luar biasa. Jadi misi dakwah mereka sama yang sekarang terjadi, yang katanya mereka melanjutkan dakwahnya wali, ini kok kayak gapnya besar sekali. Berarti di sini perlu peran kita untuk nyambung nih, gitu ya, nyambung nih antara visi misi para wali dengan budaya sekarang ini. Kenapa? Karena kaidah mengatakan al-urfu muhakkamah, ya. Jadi budaya itu bisa jadi hukum selama tidak menentang Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi kalau budaya yang ulama sampaikan baik, ya Bapak Ibu, jangan antipati. Harusnya kita malah kita teruskan ini mereka ini semangat beliau untuk membumikan Islam dengan cara tradisional yang dikenal oleh masyarakat kita. Bapak Ibu, kupatan itu dengan ada 3 ya. Ini kita belajar bahasa Jawa ya. Padahal beliau ini yang bukan Jawa, saya bukan Jawa. Kalau itu lahirnya di Jakarta. jadi numpang di Jakarta, gede dong ini. Tapi saat ini jajal, ya. Jajal mencari bahasa Jawa nih. Wow, tadi itu mencari Hono Coroko, sekarang mencari kupat, Bapak Ibu ya. Ketupat itu artinya apa?
ketakwaan di semua waktu dan tempat. Nah, ini ya. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Artinya ketupat ini yang pertama ya, adanya ketupat bernilai berbodoh senang-senang tapi ojo lali ya, karena Syawal itu bulan peningkatan ya, bulan peningkatan, sehingga ketika Syawal baru seneng-seneng ojo lali ditingkatnya Ramadane, ojo ditinggal Ramadane hilang sholate, hilang posone, hilang tilawahe, hilang tahajude, hilang kabeh, tinggal apa mangane tok. Nah ini ya, ketupat itu mengingatkan kita untuk apa namanya, mengingat ketakwaan kita di bulan Ramadan, sehingga kita harus mengulangi kembali sebagaimana firman Allah Al-Baqarah 83 dari visi misi puasa itu sendiri. Yang kedua, ya ini nanti akan solusi ini ukhuwah ya, jadi sabar dulu. Yang kedua, itu dari kata apa? Ngaku lepat. Nah, kupat itu ngaku lepat, tapi berani meminta maaf di hari Lebaran ini ya, bukan hanya cuma mohon maaf lahir batin, tapi berani mengakui kesalahan. Bapak Ibu, saya pernah salah, bukan benar salah, artinya tidak pernah ketemu, misalkan ketemu langsung mohon maaf lahir batin, ya itu penak Bapak Ibu, jajal lek duwe dendam sak durunge, duwe iki sak durunge, plengas-plengosan sak durunge, njaluk maaf coba, bisa enggak? Berat Bapak Ibu. Tapi dengan budaya kupat ini penak akhirnya, ngaku lepat, ngapunten yo tersasar di sapu rata mau, nggak usah dijelasin satu persatu, perang boleh. pokoknya kabeh aku ngapunten yo sekumpu kabeh kesalahan kalian, ngaku lepat, belajar mengaku kesalahan kita. Yang ketiga, kupat artinya laku papat, laku papat, jadi menjadikan kita mempunyai empat sifat ya dari kata lebaran. Jadi lebaran kupat ini ada 4 kata yang kalau bisa kita ada dalam diri kita, jadi masuk dalam kita, maka kita akan mempunyai modal untuk berukhuwah Bapak Ibu. Yang pertama apa? Lebaran. Sebenarnya bukan lebaran, ini lebaran ya, dikatakan lebar tapi lebar. Lebar itu dari kalau jelas ya, lebar. Lebar itu artinya usai, ya, usai, selesai. Nah kalau lebar, ini dua kata kan dua-duanya apa masih dari kata lebaran. Lebar itu luas. 1 menit. Ya maaf, ya. Jadi kesimpulan akan menurut kedawan kesimpulannya. Ya, jadi lebaran artinya kita bunga, seneng setelah Ramadan. Nah ini kalau lebaran kita luberan, meluberkan kesenangan kita dengan memperluas, ya. Karena syukur kita atas selesainya bulan Ramadan. Jadi memperluas maaf kita, memperluas nikmat kita, bersedekah dan sebagainya. Yang ketiga adalah laburan. Jadi melabur putih, gitu ya. Putih menutupi kesalahan kita yang lalu kepada orang lain, kepada Allah dengan amal ibadah yang baik. Dan yang keempat adalah leburan, melebur semua, wes 00 halal bihalal. Nah ini Bapak Ibu solusi dari istilah kupat dan lebaran. Maka yang terakhir setengah menit selanjutnya ada 3, 4, 5 ya, berlibur akan ya 5 solusi dari kita bisa berukhuwah Bapak Ibu, dari rukun ukhuwah itu sendiri. Yang pertama Bapak Ibu adalah ta'aruf. Ta'aruf Bapak Ibu, saling mengenal. Ini yang membuat besok kemana-mana. Kenapa? Karena tidak saling mengenal. Muhammad bin Hanafiyah, Muhammad bin Hasan, ulama Hanafiyah, kenapa membela sahabat Imam Syafi'i rahmatullah dan sebagainya? Karena beliau sangat mengenal Imam Syafi'i. Kenapa hari ini ulama saling menuduh sebagainya? Karena kan tidak mengenal. Kenapa?
Mbah Hasim sama Mbah Dahlan bisa rukun, bisa sekolah bareng karena mereka saling mengenal, bahkan saudara jauh. Dan kenapa organisasi di bawahnya Muhammadiyah tidak sulit untuk bertemu, untuk bersatu karena tidak saling mengenal. Ta'aruf, saling mengenal Bapak Ibu, terutama ini ya, saling mengenal antara kita, antara organisasi, antara kebaikan-kebaikan, antara dapur Maidah sama WMB, ya, saling mengenal. Jadi ta'aruf sehingga ukhuwah ini terjalin dengan mesra, gitu ya. Yang kedua setelah ta'aruf baru sampai ke Ustaz Azam tadi, tafahum, saling memahami. Ya tadi yang jelas sekali bahwa kita ini ittafaqna bil usul wa tanasama dan tamasah bil furuq. Ya, kita sepakat wajib dengan usul, wajib sama, tapi dengan furuq monggo masing-masing meyakini ininya masing-masing. Ada yang sholatnya ke atas, ada yang ke dada, ada yang kunut, ada yang monggo itu remeh Bapak Ibu. Jangan jadikan usul itu furuk, ya, monggo jenengan cari ini. Saya memahami, Ustaz Azam ini sholatnya tidak kunut misalkan, Ustaz saya itu sholatnya kunut misalkan, ini dan sebagainya. Bismillah, itu biasa, jangan dijadikan permasalahan. Ini akan jadi pena kita berbuat. Tafahum. Yang ketiga kita tafahum bahwa ta'awun, saling menolong Bapak Ibu. Ta'aruf, tafahum yang dilihat ta'awun. Dan saling tolong menolong. Ya belajar kalau ada kesusahan, minimal doa, minimal empati, minimal berkunjung pada saudara yang satu dan sebagainya. Yang keempat, takaful, saling menanggung. Ini sudah luar biasa ini. Kalau kita punya takaful, artinya kalau takaful ini kita merasa kalau saudaranya yang kena musibah itu merasa kita yang kena musibah, ya, sehingga benar-benar mikir menanggung bagaimana menyelesaikan musibah yang menimpa saudara kita. Yang terakhir Bapak Ibu, ta'assur, ya, ini contoh yang indah yang diberikan oleh para sahabat ketika perang, ketika ada sahabat yang kehausan air, datanglah yang membawa air. Ketika mau minum, ada sahabat yang satunya minta air. Ini padahal nyawa ini Bapak Ibu. Maka akhirnya sudah dulukan saudara saya itu. Ketika dia datang ke yang kedua, air, mau diminum, dia beli yang ketiga, air. Maka dulukan yang saudaraku itu. Ketika dia di sana, dia meninggal dunia. Kembali kedua, meninggal dunia, syahid. Yang pertama syahid semuanya, masya Allah. Nyawa dipertaruhkan untuk mendahulukan kepentingan hajat saudaranya yang lain. Ini yang kelima. Ukhuwah kok bisa sampai seperti ini, masya Allah. Itulah mereka sehidup sesurga, bisa hidup sama di dunia dan sesurga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf. Ilmu yang banyak dari Dr. Ali dan Ustaz Azam yang luar biasa, ataupun dari saya banyak khilafnya. Monggo diambil sedikit manfaat yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin memperkuat ukhuwah kita semuanya Bapak Ibu, ya. Kita semuanya ingat Bapak Ibu, kira-kira di depan Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditanya apa mazhab kita, tidak akan ditanya apa organisasi kita, tidak akan ditanya itu semuanya Bapak Ibu. Maka Allah akan bertanya, apa yang kamu lakukan ketika tetanggamu bermaksiat, ketika tetanggamu berjudi, ketika saudaramu tidak sholat, ketika saudaramu tidak menjadikan masjid sebagai tempat utamanya untuk sholat. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita berukhuwah benar-benar yang kecil ini kita sebarkan ke yang lebih besar lagi, ke sesama termatung dan sampai kemanapun. Kita menjadi agen-agen pemersatu umat. Jangan sampai mazhab kita, organisasi kita, keyakinan kita, furu'iyah ini menjadikan perpecahan umat. Ingat firman Allah, wa'tasimu
bihablillahi wa la tafarraqu. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirukum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, Ustaz atas pemaparan yang sudah dimiliki. Tapi ngapunten, ini kalau saya pribadi disuruh mengapakan 4 yang dari sekali, 3 dari setajam, tambah lagi dengan 5 tadi, ngeluh saya. Ini enaknya gini saja. Caranya nanti. Ini enaknya gini saja. Ini Ustaz Ali di sini, Ustaz Azam di situ, Ustaz saya di sini. Semuanya ini ukuran sepakat belum? Silakan nggih. Silakan nggih. Dene musuhan nggih. Silakan nggih. Nah, si anak buah ya, anak buah. Jamaahnya ini juga saya minta seperti itu. Jamaahnya Ustaz Azam, jamaah Ustaz Said, jamaah Ustaz Ali, sampai enak sing plero-pleroan jenengan cewek. Silakan nggih. Silakan. Pun mboten wonten sempulane. Nah, ini lanjut. Silakan untuk yang ingin bertanya, 1 ikhwan, 1 akhwat. Waktu 5 menit ya. Hari ini mau berkah. 5 menit, monggo. Yang ingin bertanya, 1 ikhwan, 1 akhwat. Enggak ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, alhamdulillah sudah paham semuanya, insyaallah. Mungkin ini saya request dari Sohbul Bait ini, Ustaz Juwito untuk sekedar menyampaikan 1-2 hal sebagai ya mungkin masukan untuk jamaah kita. Dengan bersyukur. Sambut. Ya. Terus muli. Doa karena sudah cukup, ini saya minta untuk yang ini baru umroh, insya Allah doanya makbul. Ustaz saya nggak perlu, Ustaz saya minta untuk doa untuk kita semuanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, mari kita berdoa pada Allah. Kita usaha doa pada Allah khusyuk, ya, terutama hajat kita bersama pada hari ini merajut ukhuwah Bapak Ibu. Ya Allah, semoga hajat kita Allah kabulkan, kita bersaudara di dunia ini sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mu'affiqan fi mazidah. Ya rabbana laka hamdan ma yanbaghi li jalika wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azali maghfiratika wassalamatan kulli ithmi wal fawza bil jannah wa najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbalan wa ilman nafi'an wa dhurriyyatan thayyibatan wa lisanan dhakiran wa qalban khashiyan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawakkalul maut wa rahmatal maut ya Allah. ومغفرة بعد الموت ومغفرة بعد الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا وركوعنا وتلاوتنا وحفظنا وصدقاتنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم
ورزق المكرم فيها في مكة المكرمة ومنة المنورة في هذا العام وفي كل عام وفي كل رمضان وفي كل رمضان اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Jazakumullah Ustaz Syekh. Dan terakhir dari kami seluruh kru panitia serta saya pribadi yang jika ada hal yang kurang pas di hati, maaf itu tadi cuma untuk menghidupkan suasana saja biar kita tidak terlalu tegang. Dan akhirul kalam kita tutup majelis kita. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم